Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya yang senantiasa istiqomah meniti jalan beliau hingga akhir nanti. Jamaah, kita harus sadar sepenuhnya bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, dan semua yang kita miliki hanyalah titipan. Tidak ada alasan untuk bersikap sombong atau merasa lebih hebat daripada orang lain. Maka izinkan saya pada kali ini menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Larangan Bersikap Sombong. Apa itu sombong? Sombong atau takabur merupakan sifat atau perilaku di mana seseorang merasa lebih baik daripada orang lain, lebih tinggi dibandingkan orang lain. Sombong juga mencakup penolakan terhadap kebenaran dan meremehkan manusia lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, yang artinya, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kita agar menjauhi sikap membanggakan diri. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan diri, bersikap rendah hati dan tidak bersikap takabur sebagai manusia dengan kemampuan yang terbatas. Kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan kita. Sombong atau sifat takabur merupakan sifat yang dapat menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamalal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Walaupun kesombongannya hanya sebesar biji sawi. Ketika ditanya tentang seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus, Rasulullah menjawab, qala innallaha jamilu yuhibbul jamalal kibrul batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di dalam Al-Quran juga menunjukkan bahwa sikap sombong menjadikan iblis mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Hal ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastamara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu, maka mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis pada saat itu yang tidak sujud. Ia menolak sujud, maka kecuali iblis ia menolak sujud, yang menyombongkan diri, yang termasuk menyombongkan diri, dan ia termasuk daripada golongan kafir. Fasajadu illa iblis wa kana minal kafirin. Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwasannya karena sifat sombonglah iblis laknatullahi alaih dikeluarkan Allah dari dalam surga. Artinya surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Semoga kita dapat diberikan kekuatan untuk menjauhi sikap dan sifat sombong agar kita tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan terhindar dari siksa api neraka. Mungkin itu sajalah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqalah wa la tanzur man qalah. Lihatlah isi pesan yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.